Oke guys, kembali lagi dengan saya Octavian Siotang pada konten guru biasa. Oke teman-teman, pada konten kali ini saya akan membawakan materi tentang Visual Basic. Kita mulai dari dasarnya. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk langsung ke aplikasinya. Kita masuk ke Visual Basic. Kemudian kita buat lembar baru atau new project, atau dari menu file juga bisa, tergantung teman-teman. Sekarang kita buat project baru, new project, kemudian pilih Windows, kemudian pilih console application untuk Visual Basic. Kita klik OK. Kita tunggu creating projectnya. Oke, sudah, proses creating project sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam sintaks atau source code-nya untuk mengetikkan codingnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dasar sekali, mulai dari Visual Basic. Itu kita akan menampilkan hello world, kemudian macam-macam tipe datanya seperti boolean, char, dan string, dan byte. Oke teman-teman, sudah muncul di layar seperti ini modul submainnya. Kita tampilkan konsol, kita tap saja, kemudian dot, kita pilih write, kemudian buka kurung, ketik 2 untuk menampilkan karakter yang ada di dalam. Sama dengan pemrograman C, kita gunakan printf, kemudian buka kurung, ketik 2 untuk menandakan kita lagi mengetikkan atau menyampaikan teks di dalamnya. Hampir sama ya, cuman source code-nya yang berbeda. Di C kita menggunakan printf, di Visual Basic kita gunakan console write. Oke, sekarang kita buat hello world, kemudian kita tutup dengan ketik 2 lagi, kemudian tutup kurung, console read key, kemudian save. Proses menjalankan kita bisa klik start atau debug, bisa juga seperti ini, klik menu debug, pilih start debugging, atau langsung play. Yang ada gambar play di sini, klik start, atau dengan tekan tombol F5 pada keyboard. Maka hello world akan muncul di dalam command prompt-nya. Nah, maka akan muncul hello world teman-teman di dalam command prompt, yang mana tadi kita isikan hello world. Kemudian kita bisa tekan sembarang tombol untuk keluar. Kita bisa juga ubah. Ini adalah program nah seperti ini. Kemudian kita run kembali F5, maka akan muncul ini adalah program Visual Basic pertama saya. Nah, begitu teman-teman, mudah kan? Oke, kita masuk ke dalam tipe data, yaitu karakter. Oke, untuk karakter itu hanya dapat menampilkan satu karakter saja, tidak bisa lebih. Kenapa demikian? Karena dalam tipe data karakter hanya ukurannya 2 bit dan jangkauannya itu hanya 0 sampai 65.535. Jadi dia hanya akan menampilkan 2 karakter saja atau 1 per karakter. Kita contohkan ya supaya tidak bingung. Kita berikan deklarasi dim karakter, kemudian as, kita buat tipe datanya karakter sama dengan A. Oke, saya berikan karakter A, kemudian saya panggil deklarasinya
console write line, kemudian deklarasinya kita panggil yaitu karakter. Oke, kita enter, kita baca console read key-nya, kita save, kita F5. Nah, akan menampilkan karakter A. Tadi saya katakan hanya akan menampilkan satu karakter. Perhatikan, kita buat deklarasi baru dengan karakter yang berbeda. Dim, saya berikan alamat, as, cara, kemudian alamatnya. Saya berikan alamatnya Bogor, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita panggil deklarasinya console write line dari deklarasinya yaitu alamat. Kita save, kemudian kita F5. Perhatikan, yang muncul hanya B saja nanti teman-teman. Nah, yang muncul hanya B karena dia hanya menampilkan satu karakter, karena tipe datanya itu hanya 2 bit teman-teman. Jadi ada pertanyaan seperti ini, jadi bagaimana cara menampilkan supaya alamatnya semua muncul? Ya kita ubah tipe datanya, jangan char tapi menjadi string, supaya karakter yang kita buat di petiknya terbaca semua. Kita ubah tipe datanya menjadi string ya, kita ubah ya. Kita save, kita F5, maka alamatnya akan muncul teman-teman, Bogornya full, karena kita ubah menjadi string, karena string itu 10 bit plus 2 kali karakter, dimana jangkauannya itu 0 sampai 2 miliar teman-teman. Jadi untuk mengatasi seperti ini, seperti pemanggilan nama, alamat, kita bisa gunakan string supaya semua karakter yang kita buat dibaca ketika program dijalankan, begitu teman-teman. Oke, sudah tahu kan perbedaan antara char dan string? Oke, sekarang kita masuk ke dalam boolean teman-teman. Kita berikan deklarasi baru, dim. Saya buat dasar, kemudian as, tipenya boolean, dimana yang kita ketahui boolean ukurannya 2 bit dan jangkauannya hanya menghasilkan true dan false, artinya hanya menghasilkan nilai kebenaran dan nilai salah, membandingkan true dan false. Maka akan muncul ketika kita membuat sama dengan seperti ini teman-teman, dia akan bernilai false dan true. Jadi ada nilai pembanding yang harus kita buat supaya menghasilkan nilai kebenaran dan kesalahannya. Contoh, saya bandingkan 5 lebih besar dari 3. Oke, kemudian saya baca deklarasinya console write line, kemudian saya panggil deklarasi dari dasar. Saya tutup, saya save, saya F5 kembali. Bang, kenapa di sana dasar? Karena saya deklarasikan di dasar. Jadi deklarasi saya itu adalah bervariabel namanya dasar. Gitu teman-teman. Maka dia akan menghasilkan true teman-teman, karena 5 lebih besar dari 3, jelas. 5 itu adalah lebih besar dari 3. Oke ya teman-teman, coba kita ubah. Apakah 5 besar lebih dari 6? Seperti ini misalnya teman-teman. Kita ubah menjadi 6. Kita save. Kita F5. Apakah 5 lebih besar dari 6? Nah, false. Kenapa false? Karena analoginya 5 itu lebih besar dari 6. Jelas-jelas 6 itu lebih besar dari 5. Jadi dia akan bernilai salah.
begitu teman-teman. Itu merupakan tipe boolean yang bersifat true and false. Oke teman-teman, sudah mengerti di sana? Oke, kita masuk ke dalam byte teman-teman. Kita masuk ke tipe data byte. Sekarang kita buat deklarasi baru, yaitu byte. Dim, saya buat usia as byte. Saya gunakan umur saya itu 27. Kemudian saya panggil deklarasi dari byte-nya console write line. Kemudian saya panggil deklarasi yang saya buat, yaitu usia. Nah, saya save, saya F5. Dimana byte ini jangkauannya adalah 0 sampai 255 teman-teman. Di luar dari range 0 sampai 255 maka dia akan error atau syntax error teman-teman. Nanti saya akan buatkan syntax errornya. Perhatikan, program akan berjalan bila range dari 0 sampai 255 terpenuhi. Bila melebihi ataupun di bawah dari 0 maka akan terjadi syntax error. Perhatikan, saya ubah byte-nya menjadi 256 misalnya. 256. Saya save, saya F5, maka akan terjadi error teman-teman. Nah, dia kan error, there is will error. Kita do not saja, yes, 27. Selalu dia akan menangkap 27 teman-teman. Kita coba lagi biar kelihatan. Kita buat 2777. Kita save, kita F5. Nah, selalu dia akan menangkap 27 yang nilai benar yang tadi. Di sini akan tertulis constanta expression not respectable di tipe byte, karena di range byte-nya adalah 0 sampai 255. Dia akan menjalankan bila range-nya memenuhi. Coba kita ubah menjadi 255 batasannya. Nah, kita save, kita F5, maka dia akan jalan teman-teman. 255-nya akan ditangkap. Nah, 255-nya akan ditangkap. Bagaimana dengan nilai minus? Pasti juga error juga teman-teman, karena startnya itu adalah mulai dari 0. Coba ya, kita buat minus 1. Kita save, kita F5. Yang ditangkap akan selalu 255 dan konstantanya akan selalu error di bagiannya, di bagian tipe byte-nya. Begitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti apa itu tipe-tipe data pada Visual Basic. Ini masih standar ya teman-teman, masih dasar. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk belajar Visual Basic. Oke, bila teman-teman suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya Octavianus Syoteng pamit. Bye. I should fuck her in the Benz.